Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Special Purpose. I am Miss Morianti. Today's topic is about kinds of numbers. Jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis mengenai bilangan. Oke, let's start. Next, kind of number. Jenis-jenis dari bilangan. Di dalam bahasa Inggris ada 4 tipe mengenai bilangan. Number 1, ordinal number. Number 2, cardinal number. Number 3, multiple number. And number 4, fractional number. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis dari bilangan tersebut. Oke, yang pertama mengenai ordinal number. Kita akan bahas ordinal number adalah bilangan yang menyatakan sebuah tahapan atau bilangan yang menyatakan tingkatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jadi ordinal number dapat kita simpulkan definisinya yaitu bilangan yang berupa tahapan ataupun tingkatan dari yang rendah ke yang tinggi. Example, contohnya number 1, this is my first time I join a music class. Nah, di sini ordinal numbernya yaitu first ya. Nah, first. Kemudian number 2, I want to give the second question for you. Nah, untuk contoh nomor 2, ordinal numbernya yaitu the second. Oke, kita lihat number 3, she will be the third client. Nah, untuk ordinal number di soal nomor 3 yaitu the third. Jadi contoh untuk ordinal number di sini bisa kita lihat first, the second, and the third. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menulis ordinal number. Yang pertama penambahan TH. Jadi silakan menambahkan TH di akhir kata. Contoh for, maka Anda bisa mengetik for penambahan TH setelah for. Kemudian 6, kamu bisa menggantikan menambahkan TH di akhir kata menjadi 6. 11, maka langsung menambahkan TH di akhir kata 11. Ada beberapa pengecualian yang tidak sesuai aturan, yaitu seperti 1, maka Anda ketika mengatakan ke 1, maka berubah menjadi first. 2, ketika mengatakan ke 2 menjadi second. 3, ketika Anda mengatakan ketiga, maka berubah menjadi third. 5, berubah menjadi fifth. Jadi V, VE berubah menjadi F. Silakan menambahkan TH setelah fifth. 12, VE berubah menjadi V, jadi F, jadi 12. Menambahkan TH. 20, Y berubah menjadi I, dan E, kemudian baru menambahkan TH. Nah, yang lain silakan kamu tambahkan TH di akhir kata bilangan tersebut. Selanjutnya, untuk mengenai bilangan majemuk. Jadi, untuk bilangan majemuk, kamu hanya mengubah ordinal number di angka satuan ataupun angka puluhannya. Contohnya bisa kita lihat di sini, 541. Maka satuannya adalah 1, sehingga kamu bisa menulis 541st. Jadi satuannya kamu buat menjadi ordinal first. Untuk 6111 maka di sini ada puluhan. Maka puluhannya yang kamu ordinalkan. Jadi silakan tulis 6100, kemudian tambahkan n karena ada satuan ya di dalam ratusan. Kemudian kamu tambahkan ordinal numbernya 11 penambahan TH. Di sini kita bisa melihat ya contoh-contoh mengenai ordinal number yang berbeda hanya 3 bilangan ini. Jadi 1, silakan bisa mengetik angka 1 dan tambahkan ST jadi first. Kemudian second bisa Anda mengetik 2 penambahan ND second. Kemudian 3 bisa menambahkan RD untuk menyatakan third. Yang lain silakan kamu tambahkan TH. Jadi ketika sudah masuk ke satuan ya di dalam puluhan, maka satuannya yang kamu gantikan menjadi ordinal number.
Contoh di sini 21, maka satuannya yang kamu ordinalkan. Jadi 21st, 22nd. Jadi puluhan ya, di dalamnya ada satuan. Jadi satuannya second yang kamu ordinalkan. Nah, ketika sama juga di sini 40 ya, karena tidak ada satuan, jadi di sini puluhannya yang kamu ordinalkan. Jadi Y berubah menjadi I dan E langsung menambahkan TH. Nah, kemudian 50 juga sama ya, Y berubah menjadi I dan tambahan E, kemudian baru kamu tambahkan TH. Yang lain sama semua, langsung kamu tambahkan TH. Dan di 8 ini langsung saja TH, tidak perlu double T karena sudah ada T. Kemudian yang 9, nah E nya hilang ya, kemudian kamu langsung tambahkan TH. Next, tipe bilangan yang kedua yaitu cardinal number. Cardinal number adalah bilangan yang menyatakan jumlah dan bisa dipakai dalam hitungan matematika sehari-hari, bilangan pokok atau bilangan biasa. Jadi cardinal number ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah ya. Nah, biasanya kita dalam hitungan matematika ataupun bilangan pokok yang bilangan biasa yang kita gunakan. Contohnya di sini seperti 1, 2, 3, 4, etc. dan seterusnya. Contoh di dalam kalimat, I have 10 students. Nah, ketika sudah lebih dari satu ya, maka bendanya ataupun objek yang diceritakan silakan menambahkan S di akhir kata. Kemudian, she gives me 2 oranges. Nah, ini sama juga ya, 2 lebih dari satu, maka bendanya ataupun objeknya silahkan menambahkan S. Nah, contoh yang terakhir, they bring those 2 big bags. Nah, karena 2 lebih dari satu, maka bendanya kamu jamakkan. Nah, di sini pemakaian those, kenapa? Karena ini mengenai benda yang lebih dari satu. Maka kamu pakai untuk demonstratifnya kata ganti. Untuk menyatakan benda yang jamak, silakan menambahkan those. Oke, selanjutnya mengenai tipe bilangan yang ketiga, multiple number. Oke, multiple numbers yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan frekuensi. Nah, maksud frekuensi di sini adalah berapa kali Anda mengerjakan suatu pekerjaan. Apakah sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, ataupun sekali dalam setahun. Maka Anda bisa menggunakan multiple number. Di sini ada beberapa kosakata ya mengenai multiple number. Untuk sekali kamu bisa mengetik menjadi once, 2 kali twice. Nah, untuk 3 kali dan seterusnya silahkan letakkan times di akhir kata bilangan tersebut. Jadi seperti 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 8 times, 9 times, dan 10 times. Jadi yang hanya spesial mengenai multiple number yaitu once dan twice. Kita lihat contohnya ya. I learn English once a week. Nah, di sini maksudnya saya belajar bahasa Inggris seminggu sekali. Jadi sekali di sini berubah menjadi once, kemudian letakkan kata keterangan waktunya a week. Nah, yang terakhir jenis bilangan fractional number. Nah, fractional number ini adalah bilangan pecahan. Dalam pecahan ada angka bagian atasnya ya, maka itu disebut pembilang. Nah, pembilang silakan menggunakan cardinal number. Sedangkan angka untuk bagian bawahnya yaitu penyebut, silakan gunakan ordinalnya ya. Contoh seperti 1/5. Nah, 1 ini dianggap pembilang ya. Jadi, pembilang tadi dikatakan yaitu menggunakan kardinal. Silakan letakkan once. Jadi, ini bilangan kardinal. Kemudian letakkan strip ya. Hyphen kalau dalam bahasa Inggris, strip. Kemudian 5 penyebut menggunakan ordinal. Maka ordinal dari 5 yaitu fifth. Oke. Untuk yang 3/5, jadi untuk yang lebih dari 1, tulis dulu 3 ya. Jadi yang kardinalnya, kemudian pakai hyphen, strip.
Nah, karena lebih dari 1, fifth-nya kamu tambahkan S. Sama juga ini contoh yang ketiga, 7/12. Jadi 7 kardinal, silakan ketik 7, kemudian ketik strip ataupun hyphen. Nah, 12 ini untuk ordinalnya letakkan dulu 12. Nah, penambahan S karena lebih dari 1, jadi ada 7. Nah, untuk contoh yang terakhir, 99/100. Nah, 99 kamu translate dulu ya, 99. Kemudian pakai strip, hyphen. Nah, 100 berarti 100. Pakai TH karena untuk ordinal. Dan jangan lupa ketik S di akhir kata karena ini ada 99 di bilangan pembilangnya. Demikianlah materi mengenai kind of number, jenis-jenis dari bilangan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mengulang kembali ya, ada 4 tadi ya, ordinal number, cardinal number, multiple number, dan fractional number. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan kita praktis di bagian Google Classroom kita untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kind of number. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.